Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan informasi lanjutan terkait SK atau keputusan terbaru dari Kementerian Sosial terkait bantuan untuk peserta kategori keluarga muda usia 40 tahun ke bawah. Jadi seperti yang sudah pernah saya infokan di video sebelumnya dan juga di beberapa channel yang lain juga pernah membahas bahwa di pertengahan tahun 2022 ini telah diputuskan bahwa ada perubahan tentang mekanisme peserta penerima bantuan khususnya baik PKH dan BPNT. Jadi selama ini peserta penerima bantuan PKH dan BPNT ini adalah kategori penerima bantuan khusus karena PKH dan BPNT adalah bantuan yang sangat diidamkan atau menjadi primadona dari segala macam bantuan sosial. Karena banyak sekali para peserta dari keluarga yang belum mampu, yang terdaftar di DTKS ataupun yang belum terdaftar di DTKS ini sangat menginginkan mendapatkan bantuan PKH ataupun bantuan BPNT atau kedua bantuan tersebut, malah seperti itu ya teman-teman. Namun sekali lagi di tahun 2022 ini peserta penerima PKH itu adalah sebesar 10,5 juta, hampir sekian ya teman-teman. Jadi kemudian peserta penerima bantuan BPNT-nya adalah sekitar 20,5 juta. Peserta bantuan PKH dan bantuan BPNT ini memang belum mencakup semua peserta yang ada di DTKS karena perlu diketahui bahwa peserta yang terdaftar di DTKS ini jumlahnya lebih banyak daripada peserta penerima bantuan PKH ataupun bantuan BPNT seperti itu. Namun masih ada beberapa bantuan sosial lain yang bisa diterima oleh peserta yang ada di DTKS tersebut. Nah, kembali ke permasalahan aturan terbaru terkait SK Kementerian Sosial bahwa peserta yang usianya di bawah 40 tahun dilihat dari usia kepala keluarga ya teman-teman. Kalau kepala keluarga berarti biasanya itu suami ataupun mungkin ada yang statusnya suaminya sudah meninggal, berarti ibu atau yang bersangkutan itu menjadi kepala keluarga. Dilihat dari usia kepala keluarga itu adalah di bawah 40 tahun, berarti masuk kategori keluarga muda. Keluarga muda artinya adalah keluarga yang masih produktif, masih bisa digali kemampuannya atau dibantu mengusahakan agar mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan tetap bekerja selain mendapatkan bantuan sosial seperti itu. Nah, teman-teman, tapi untuk diketahui ya, perlu diketahui bahwa peserta keluarga muda ini tetap bisa mendapatkan bantuan lain ketika nanti bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya itu sudah selesai. Ada 3 bantuan sosial yang bisa tetap didapatkan oleh para keluarga muda. Yang pertama adalah bantuan PBI, yaitu penerima bantuan iuran. PBI sendiri adalah bantuan yang berbentuk pelayanan kesehatan. Jadi bantuan ini itu biasanya dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis. Teman-teman akan mendapatkan kartu warna hijau dan putih yang disebut dengan Kartu Indonesia Sehat. Teman-teman bisa melakukan pengobatan gratis di vaskes-vaskes atau fasilitas kesehatan yang dituju seperti itu ya. Nah, bantuan PBI ini teman-teman sangat bermanfaat karena teman-teman itu ketika nanti teman-teman sakit, teman-teman bisa berobat secara gratis. Dan bantuan ini tidak berpengaruh terhadap kategori keluarga muda ataupun keluarga tidak muda seperti itu. Jadi tetap patut disyukuri sekali karena bantuan PBI KIS tetap bisa didapatkan. Yang kedua adalah bantuan KIP atau PIP. KIP adalah Kartu Indonesia Pintar, kemudian PIP adalah Program Indonesia Pintar. Bantuannya ini sama-sama dari Kementerian Pendidikan. Biasanya bantuan KIP dan PIP ini akan disalurkan melalui sekolah masing-masing. Jadi siswa di sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan PIP dan KIP ketika
siswa yang kurang mampu tersebut itu sudah terdaftar di Dapodik dan juga sudah terdaftar di DPKS, seperti itu. Jadi banyak sekali yang bertanya bagaimana cara mendapatkan KIP atau PIP. Teman-teman harus memastikan bahwa anak teman-teman yang masih bersekolah, entah itu SD, SMP ataupun SMA, mereka masuk dalam DTKS, namanya, nama pribadinya ya, bukan nama orang tua. Jadi nama anak tersebut masuk ke dalam DTKS, kemudian nama anak tersebut juga masuk ke dalam Dapodik. Untuk DTKS, teman-teman bisa koordinasi dengan operator desa. Sedangkan untuk Dapodik, teman-teman bisa berkoordinasi dengan operator Dapodik sekolah. Jadi teman-teman, untuk warga kurang mampu yang ingin mendapatkan KIP atau PIP, teman-teman bisa koordinasi langsung ke sekolah dan juga ke desa. Karena bantuan PIP ini teman-teman bukan ranah dinas sosial. Jadi kalau dinas sosial itu bantuannya ada PKH, BPNT, Raskin, BLT, BST, BLT minyak goreng seperti itu. Namun untuk KIP ini ranahnya adalah dinas pendidikan. Sehingga teman-teman harus koordinasi dengan sekolah masing-masing, seperti itu. Namun setiap peserta yang sudah masuk ke dalam DTKS masuk dalam kategori keluarga kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan, maka mereka berhak mendapatkan PIP atau berhak diusulkan mendapatkan PIP, seperti itu. Bantuan PIP dan KIP ini tidak ada hubungannya dengan keluarga muda ya teman-teman, jadi masih bisa didapat. Kemudian terakhir yang ketiga, bantuan yang bisa didapat ketika teman-teman itu kategori keluarga muda dan digraduasi dalam kepesertaan program PK dan BPNT. Dari Kementerian Sosial sudah menyiapkan bantuan yang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Bantuan tersebut bernama bantuan kewirausahaan. Bantuan kewirausahaan ini akan ada pendampingnya sendiri. Jadi selama ini kalau proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT, program PKH dan BPNT ini bisa didampingi oleh kami sebagai pendamping PKH. Namun untuk bantuan kewirausahaan yang dari Kementerian Sosial ini akan ada pendampingnya sendiri yang bernama pendamping pemberdayaan sosial atau pendamping daya sos, seperti itu. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman itu tergraduasi karena usia teman-teman adalah kategori keluarga muda, teman-teman akan didata sendiri, kemudian akan diusulkan untuk mendapatkan program bantuan kewirausahaan. Sedikit cerita teman-teman ya, saya pernah mendampingi program kewirausahaan yang digagas oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan salah satu universitas negeri di wilayah Surabaya. Bantuan tersebut itu ditujukan kepada para peserta penerima program PKH yang sudah graduasi. Jadi kan selama beberapa tahun itu memang ada beberapa peserta PKH yang memundurkan diri karena mereka merasa sudah sejahtera, pekerjaannya sudah alhamdulillah lebih baik, seperti itu. Kemudian mereka ada beberapa juga, jadi bukan semua, ada beberapa yang bisa mendapatkan bantuan kewirausahaan yang dikelola oleh Universitas Negeri di Surabaya bekerja sama dengan dinas sosial, seperti itu. Bantuan yang mereka dapatkan berupa satu, pelatihan. Jadi mereka dikumpulkan mendapatkan undangan untuk hadir dalam kegiatan pelatihan. Mereka dilatih, mendapatkan seminar, kiat-kiat untuk menjadi pengusaha yang sukses dan digali potensinya. Mereka ingin memiliki usaha apa, mereka itu punya kemampuan untuk membuat apa, seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua, setelah proses pembekalan atau seminar tersebut selesai, mereka mendapatkan bantuan berupa barang. Jadi mereka itu mendapatkan fasilitas berupa barang untuk melakukan usaha yang sebelumnya itu sudah mereka ajukan. Jadi ketika dalam proses seminar tersebut itu menggali potensi-potensi para keluarga penerima bantuan, terus kemudian mereka itu ditanya mereka ingin memiliki usaha apa, mereka itu bisanya usaha apa. Terus kemudian dari para pendamping program kewirausahaan tersebut itu memberikan fasilitas berupa alat dan bahan untuk meneruskan usaha mereka tersebut, seperti itu. Dan alhamdulillah sekali teman-teman, bantuan ini sangat bermanfaat karena
Ketika mereka sudah dibekali, terus mereka sudah mendapatkan alat dan bahan, mereka langsung eksekusi untuk memulai usaha mereka. Dan alhamdulillah sekali sampai sekarang, ini programnya itu tahun kemarin ya teman-teman, kalau di wilayah Mojokerto itu ada program kewirausahaan digagas oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Universitas Erlangga. Jadi kemudian bantuan tersebut sampai hari ini itu masih bermanfaat. Alhamdulillah sekali, mereka benar-benar terbantu dengan adanya program kewirausahaan tersebut. Nah teman-teman, itu tadi 3 bantuan sosial yang masih bisa didapatkan ketika teman-teman nanti akan tergraduasi dari kepesertaan penerima bantuan PKH dan juga PPLT. Teman-teman tidak perlu khawatir karena memang surat keputusannya kan memang seperti itu. Namun dari pemerintah pasti akan memberikan solusi. Jadi dari pihak Kementerian Sosial membuat keputusan seperti itu tentunya sudah dipikirkan matang-matang solusi agar mereka yang tergraduasi masih bisa mendapatkan bantuan sosial untuk meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing. Nah teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Kita ketemu di video yang lain. Semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.